Minat terhadap Jai Itzes, kapten timnas Indonesia sekaligus bek Venezia, terus meningkat menjelang bursa transfer musim panas 2025. Setelah sebelumnya dilaporkan bahwa Udinese membidik Itzes, kini Bologna dan Lecce juga dikabarkan tertarik merekrutnya. Selain ketiga klub tersebut, Fiorentina pun masuk dalam daftar peminat. Calcio Mercato melaporkan bahwa Udinese masih menjadikan Itzes sebagai prioritas utama untuk menggantikan Jaka Bijol, yang telah dilepas ke Leeds United dengan nilai transfer mencapai 22 juta euro. Untuk mendatangkan Itzes, Udinese diperkirakan harus merogoh kocek sekitar 6 juta euro, lebih rendah dari nilai pasar sang pemain yang kini meningkat menjadi 7,5 juta euro menurut Transfermarkt. Saat ini, Itzes masih terikat kontrak dengan Venezia hingga tahun 2027. Untuk mendapatkan bek kelahiran Mierlo Belanda itu, Udinese harus bersaing ketat dengan Bologna, Lecce, dan Fiorentina. Joan Gonzalez, mantan gelandang Barcelona yang kini bermain untuk Lecce, terpaksa mengakhiri karir sepak bolanya di usia muda, yakni 23 tahun. Keputusan sulit ini diambil setelah tim medis Lecce menemukan kelainan pada jantungnya, yang pertama kali terdeteksi saat pemeriksaan kesehatan pramusim tahun lalu. Awalnya, para ahli medis menyarankan agar Gonzalez menunggu 1 tahun, untuk melihat apakah kondisinya bisa membaik dengan pengobatan. Namun setelah 1 tahun berlalu, tidak ada perkembangan berarti yang terjadi. Demi menjaga kesehatannya, Gonzalez akhirnya memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola. Selama bermain untuk Lecce, ia dikenal sebagai pemain andalan yang berhasil menembus tim utama sejak 2021, dan tampil dalam 64 laga Serie A, mencetak 2 gol dan memberikan 4 assist. Keputusan pensiunnya menjadi kehilangan besar bagi tim. Di tengah kegembiraan Barcelona yang baru saja mengakhiri musim dengan menjuarai La Liga, muncul satu sosok yang merasa tersisih di balik sorak-sorai, yaitu Pablo Torre. Gelandang muda berusia 22 tahun itu tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Meski ikut merayakan kemenangan bersama tim, Torre menyimpan rasa pahit tentang kesempatan bermain yang sangat terbatas, janji-janji yang tak ditepati, dan perlakuan pelatih yang ia anggap tidak adil. Dalam wawancara eksklusif dengan Sport, Torre secara terbuka menyebut bahwa Hansi Flick, pelatih baru Barcelona, tidak memperlakukannya dengan layak. Aku merasa seharusnya mendapat lebih banyak waktu bermain. Menurutku, aku sudah cukup layak. Flick tidak memperlakukanku dengan adil, dan aku sudah menyampaikan hal itu langsung kepadanya dalam percakapan pribadi, ungkapnya terus terang. Ucapannya pun langsung menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola Spanyol, mengingat jarang sekali pemain muda berani mengkritik pelatihnya secara terbuka. Pada awalnya, Victor Gyökeres lebih condong untuk bergabung dengan Arsenal dibandingkan klub Inggris lainnya. Ketertarikan utamanya adalah kesempatan tampil di Liga Champions, kompetisi bergengsi yang diimpikan banyak pemain top Eropa. Hal ini membuat Arsenal menjadi kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun, situasi mengalami perubahan signifikan. Arsenal ternyata lebih fokus mengejar striker RB Leipzig, Benjamin Sesko, yang menunjukkan bahwa Gyökeres bukan prioritas utama mereka. Kondisi ini membuat Gyökeres mempertimbangkan ulang pilihannya. Karena perubahan arah tersebut, kini Manchester United disebut sebagai favorit baru dalam perburuan penyerang asal Swedia itu. Menurut laporan dari Mirror, Setan Merah punya peluang besar untuk mengungguli Arsenal dan mengamankan transfer Gyökeres yang tengah mencari jalan keluar dari klubnya di Portugal. Koresponden transfer tim Talk, Fraser Fletcher, melaporkan bahwa Tottenham Hotspur menunjukkan ketertarikan yang sangat besar untuk merekrut Eberechi Eze pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London Utara tersebut dilaporkan siap mengambil langkah serius, dengan mengaktifkan klausul pelepasan sang pemain yang bernilai 68 juta pound. Tidak hanya itu, Spurs juga bersedia memenuhi sebagian besar tuntutan finansial dari Crystal Palace, termasuk membayar sebesar 45 juta pound secara langsung di muka, sebagai bagian dari struktur kesepakatan yang diajukan. Sumber-sumber internal mengatakan kepada tim Talk, bahwa Eze menyambut minat tersebut dengan antusiasme tinggi. Ia disebut-sebut sangat tertarik untuk bergabung dengan Tottenham, dan melihat klub tersebut sebagai langkah maju dalam karirnya. Antusiasmenya semakin meningkat, setelah mendapat penjelasan langsung mengenai proyek jangka panjang Tottenham di bawah arahan manajer baru, Thomas Frank. Jika kesepakatan ini terwujud, maka transfer ini bisa menjadi salah satu yang paling menarik di jendela musim panas tahun ini. Nama Alexander Isak sedang menjadi sorotan dalam bursa transfer musim panas Premier League. Penyerang tajam asal Swedia yang kini membela Newcastle United ini, dilaporkan masuk dalam radar utama Liverpool, yang tengah merancang ulang lini serang mereka. Bahkan menurut beberapa laporan, Liverpool sudah mengajukan tawaran senilai 100 juta pound sterling, yang tentu sulit diabaikan. Namun bagi Newcastle, keputusan ini tak semata soal uang. Ini menyangkut visi jangka panjang klub, apakah mereka ingin mempertahankan para pemain kunci demi melanjutkan tren positif, atau justru memilih jalan pragmatis dengan merombak tim lewat suntikan dana besar. Di sisi lain, Isak sendiri mungkin mulai memikirkan langkah selanjutnya dalam karirnya. Bergabung dengan Liverpool, tim dengan reputasi besar, ambisi tinggi, dan skuad bertabur bintang, bisa menjadi langkah besar. Jika transfer ini benar-benar terrealisasi, kompetisi Premier League musim depan dipastikan akan semakin seru, dan Liverpool bisa menjadi kekuatan ofensif yang menakutkan. AC Milan turut memperoleh keuntungan dari kepindahan Milos Kerkez ke Liverpool. Meskipun sang pemain telah lama dilepas, Milan tetap mendapat bagian dari hasil transfer tersebut. Untuk diketahui,
Kerkez pernah memperkuat tim U19 Milan pada musim 2021-2022, setelah didatangkan dari klub Győr. Ia hanya bermain satu musim di tim Primavera, dan tidak pernah diberi kesempatan tampil di tim utama. Milan kemudian menjualnya ke AS Alkmaar dengan harga 1,175 juta euro. Setelah menunjukkan performa impresif di AS Alkmaar dan Bournemouth, nilai pasar Kerkez melonjak drastis. Kini, Liverpool membelinya dengan harga hampir 40 kali lipat dari nilai saat Milan melepasnya. Berdasarkan regulasi FIFA mengenai kontribusi solidaritas, klub yang mengembangkan pemain muda berhak menerima kompensasi dari transfer sang pemain. Besarnya kompensasi dihitung berdasarkan durasi pembinaan. Menurut laporan dari Football Italia, Milan menerima sekitar 320.000 euro dari transfer ini. Manchester City tampaknya tidak mau berhenti berburu talenta muda berbakat di bursa transfer musim panas ini. Klub raksasa Premier League tersebut terus menunjukkan ambisinya dalam membangun skuad masa depan yang kompetitif dan penuh potensi. Kali ini, perhatian Pep Guardiola tertuju pada Kenan Yildiz, bintang muda Juventus yang performanya tengah mencuri perhatian banyak pihak. Menurut laporan dari Vichajes, Manchester City sudah mengambil langkah konkret untuk mendatangkan Yildiz ke Etihad Stadium. Klub asal Inggris itu bahkan disebut-sebut sebagai tim yang paling serius dan agresif dalam mengejar tanda tangan pemain berusia 19 tahun tersebut. Nilai transfernya diperkirakan bisa mencapai 90 juta euro, sebuah angka yang cukup besar untuk pemain muda, namun sebanding dengan potensi jangka panjang yang dimilikinya. Juventus sendiri diyakini akan kesulitan menolak tawaran sebesar itu, terutama jika sang pemain juga tertarik untuk bekerja di bawah asuhan Guardiola. Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan pencapaian bersejarah bersama Al Nassr, setelah secara resmi memperpanjang kontraknya hingga tahun 2027. Perjanjian baru ini bukan sekadar memperpanjang masa tinggalnya di Arab Saudi, melainkan juga mencakup peningkatan signifikan dalam nilai kontrak, lengkap dengan berbagai bonus menggiurkan. Berdasarkan laporan dari The Sun, gaji pokok Ronaldo dalam kontrak barunya mencapai 178 juta pound sterling per tahun. Jika dirinci, ia memperoleh sekitar 488.000 pound per hari, atau kira-kira 5,65 pound setiap detiknya. Selain itu, ia juga menerima bonus penandatanganan senilai 24,5 juta pound, yang bisa meningkat menjadi 38 juta pound, apabila ia melanjutkan ke musim kedua. Sebagai tambahan, Ronaldo juga mendapatkan 15% saham di Al Nassr, yang ditaksir bernilai 33 juta pound, dan menjadikannya figur berpengaruh di klub, tidak hanya sebagai pemain, tetapi juga dari sisi kepemilikan. Vinicius Junior kembali menunjukkan kelas dan kualitasnya bersama Real Madrid dalam ajang Piala Dunia antar klub 2025. Winger lincah asal Brasil itu tampil impresif, dengan mencetak 1 gol dan menyumbangkan 1 assist dalam kemenangan meyakinkan 3-0 atas Salzburg. Usai laga, Vinicius pun menyampaikan rasa cintanya yang mendalam terhadap klub yang telah membesarkan namanya di Eropa. Ia tanpa ragu menyebut Real Madrid sebagai klub dalam hidupnya. Pernyataan emosional tersebut menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara dirinya dan Real Madrid tak hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar klub. "Saya harap bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun. Saya selalu bilang ini adalah klub kehidupan saya," ungkapnya dengan penuh keyakinan. "Saya sangat bahagia dengan seluruh pelatih dan staf, dan saya harap bisa bertahan di sini," tutup Vinicius dengan senyum puas di wajahnya. Leicester City secara resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan pelatih kepala mereka, Ruud van Nistelrooy. Pengumuman ini muncul lebih dari 2 bulan setelah klub dipastikan terdegradasi dari Premier League. Van Nistelrooy tetap menjalankan tugasnya hingga musim berakhir, dan bertahan sekitar 1 bulan setelahnya. Namun, ketidakpastian mengenai masa depannya terus menjadi perbincangan, hingga akhirnya klub mengonfirmasi bahwa kontraknya diakhiri dengan kesepakatan bersama. Selama masa kepemimpinannya, mantan penyerang Manchester United itu gagal memberikan kestabilan yang dibutuhkan Leicester. Dari total 27 laga yang dipimpinnya, ia hanya berhasil membawa tim meraih 5 kemenangan. Hasil buruk ini membuat Leicester terpaksa kembali turun ke divisi Championship, dan kini menghadapi tantangan yang lebih berat. Selain kondisi tim yang belum stabil, mereka juga dibayangi ancaman pengurangan poin, akibat dugaan pelanggaran terhadap aturan keuangan yang ditetapkan oleh IFL. Bek muda andalan Valencia asal Spanyol, Christian Mosquera, kini tengah menjadi buruan 2 klub besar Eropa, yakni Inter Milan dan Arsenal. Klub Serie A, Inter Milan, sebenarnya sudah cukup lama mengamati perkembangan Mosquera, dan menilainya sebagai salah satu kandidat ideal untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dalam jangka panjang. Namun, rencana Inter kini mendapat tantangan serius dari Arsenal, yang mulai menunjukkan minat besar terhadap pemain berusia 19 tahun tersebut. Kehadiran The Gunners sebagai pesaing dalam perburuan tanda tangan Mosquera, membuat persaingan semakin menarik. Arsenal disebut-sebut sebagai pihak yang paling aktif dan serius, bahkan telah membuka negosiasi langsung dengan pihak Valencia. Klub asal London Utara itu, kabarnya siap memenuhi tuntutan finansial yang diajukan oleh Los C, demi membawa Mosquera ke Emirates Stadium pada bursa transfer musim panas ini. Christian Pulisic sedang menjalani pembicaraan terkait perpanjangan kontraknya dengan klub Serie A, AC Milan. Gelandang serang asal Amerika Serikat yang kini berusia 26 tahun itu, telah menunjukkan performa impresif dan memainkan peran vital dalam skuad Rossoneri sejak bergabung pada awal musim 2023-2024. Kontribusinya yang konsisten, baik dalam mencetak gol maupun memberikan assist, membuatnya menjadi salah satu andalan di lini tengah.
Direktur olahraga AC Milan, Iglitar, secara terbuka memuji Pulisic dan menyebutnya sebagai salah satu pemain paling positif sepanjang musim lalu. Menurutnya, Pulisic adalah sosok yang tidak hanya memberikan dampak di lapangan, tetapi juga memiliki pengaruh besar di ruang ganti tim. Ia pun dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam proyek jangka panjang klub. Pulisic sendiri dikabarkan sangat terbuka dan antusias untuk memperpanjang masa baktinya bersama AC Milan hingga tahun 2029. Pertandingan terakhir grup G, Piala Dunia antar klub 2025, mempertemukan Juventus dan Manchester City. Dalam laga tersebut, Juventus harus mengakui keunggulan City dengan skor 2-5. Meski menelan kekalahan, kedua tim sudah dipastikan melaju ke babak 16 besar sebelum pertandingan dimulai. Namun, Juventus harus puas finish sebagai runner-up grup G, dengan perolehan 6 poin. Di fase gugur, si Nyonya Tua akan menghadapi juara grup H, Real Madrid. Laga melawan Madrid diprediksi bakal menjadi tantangan berat bagi Juventus, mengingat status Los Blancos sebagai juara bertahan turnamen ini. Kendati demikian, pelatih Juventus, Igor Tudor, tetap optimistis. Ia menilai, pengalaman bertemu Manchester City akan menjadi bekal penting bagi timnya dalam menghadapi Real Madrid. Tudor bahkan menyebut City memiliki kualitas permainan yang lebih tinggi dibanding Madrid, sehingga ia percaya Juventus punya peluang nyata untuk menyingkirkan raksasa Spanyol tersebut. Gelandang asal Argentina, Leandro Paredes, dikabarkan akan hengkang dari klub Serie A, AS Roma, pada bursa transfer musim panas ini, untuk kembali ke tim asal Argentina, Boca Juniors. Mengutip laporan dari Football Italia, Boca Juniors berencana mengaktifkan klausul pelepasan yang terdapat dalam kontrak Paredes bersama Roma. Klausul tersebut bernilai 3,5 juta euro, atau sekitar 66 miliar rupiah, dan berlaku hingga musim panas tahun 2026. Boca Juniors diprediksi akan menyelesaikan pembayaran klausul, serta detail lainnya pada Kamis malam waktu setempat. Setelah itu, Paredes akan menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun. Kepergian pemain asal Argentina ini diyakini karena ia tidak masuk dalam rencana pelatih baru Roma, Gian Piero Gasperini. Selain itu, Roma juga perlu menjual pemain sebelum 30 Juni, guna menghindari sanksi dari aturan Financial Fair Play. Kylian Mbappe kembali memicu ketegangan dengan mantan klubnya, Paris Saint-Germain, melalui langkah hukum. Pemain bintang Real Madrid ini telah resmi mengajukan gugatan terhadap PSG dengan tuduhan pelecehan moral, yang telah dikonfirmasi oleh kantor kejaksaan Paris. Dalam gugatan tersebut, Mbappe mengklaim bahwa PSG masih memiliki utang sebesar 55 juta euro, yang merupakan gaji yang belum dibayarkan. Selain itu, ia juga menyoroti perlakuan yang diterimanya saat dibekukan dari skuad utama menjelang musim 2023-2024, setelah menyatakan keengganannya untuk memperpanjang kontrak. Dalam laporannya, Mbappe mengungkapkan bahwa ia merasa menjadi korban dari praktik lofting di PSG. Istilah ini umum digunakan di Prancis untuk menggambarkan tindakan mengisolasi atau mencoret seorang pemain dari tim utama karena berbagai alasan, baik itu teknis, administratif, maupun disipliner. Barcelona bergerak cepat untuk mengamankan masa depan salah satu pemain kuncinya, Frenkie de Jong. Kontrak gelandang asal Belanda itu akan berakhir pada tahun depan, situasi yang telah menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa yang siap memanfaatkan peluang. Menyadari pentingnya peran de Jong dalam proyek jangka panjang tim, manajemen Barcelona tidak tinggal diam. Presiden Barcelona, Joan Laporta, memastikan bahwa klub saat ini sedang aktif melakukan pembicaraan dengan pihak de Jong untuk mencapai kesepakatan baru. Ia menegaskan bahwa Barcelona memiliki keinginan kuat untuk mempertahankan sang gelandang sebagai bagian penting dari skuad di masa mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Laporta dalam sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh mantan pelatih Barcelona, Ronald Koeman. Dalam kesempatan itu, Koeman juga menunjukkan dukungannya agar de Jong tetap bertahan di Camp Nou. Bruno Fernandes telah menunjukkan loyalitasnya yang sangat tinggi terhadap Manchester United. Sebagai kapten tim, ia tidak hanya memimpin di lapangan, tetapi juga memberikan contoh nyata soal komitmen terhadap klub. Seperti yang sudah diketahui, baru-baru ini, Fernandes menolak tawaran kontrak fantastis senilai 200 juta pound untuk 3 musim dari klub Arab Saudi. Sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak, namun juga menuai banyak pujian. Salah satunya datang dari mantan striker MU, Teddy Sheringham. Ia menilai bahwa keputusan Fernandes menunjukkan bahwa sang kapten benar-benar memahami arti penting membela klub sebesar Manchester United. Menurut Sheringham, meskipun performa tim sedang menurun dan banyak pemain mulai mempertimbangkan masa depan mereka, tekad Fernandes untuk bertahan mencerminkan karakter kepemimpinan yang luar biasa. Kesempatan Barcelona untuk merekrut Nico Williams tengah mendapat perhatian serius dari otoritas tertinggi La Liga. Presiden La Liga, Javier Tebas, menekankan bahwa klub asal Catalunya tersebut harus benar-benar mematuhi regulasi Financial Fair Play sebelum bisa merekrut pemain anyar. Situasi ini semakin kompleks setelah Athletic Bilbao secara resmi melayangkan protes kepada La Liga, menanggapi pernyataan terbuka dari Direktur Olahraga Barcelona, Deco, yang mengungkapkan ketertarikan terhadap sang winger. Teguran ini menjadi pengingat bahwa proses transfer di kompetisi Spanyol tak hanya berkaitan dengan negosiasi antar klub, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap aturan finansial yang berlaku. Dengan kondisi finansial Barcelona yang masih belum sepenuhnya pulih, ambisi mereka untuk mendatangkan Nico Williams kini dihadapkan pada hambatan tambahan yang berpotensi menggagalkan rencana mereka di jendela transfer musim panas ini.
Kehilangan bek kunci di usia produktif, tampaknya bukan hal asing bagi Liverpool dalam beberapa musim terakhir. Setelah kepergian Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid, kini sorotan beralih kepada Ibrahima Konate. Bek asal Prancis itu hanya memiliki sisa kontrak 1 tahun, yang memicu kekhawatiran bahwa situasi serupa bisa kembali terulang. Ketidakpastian masa depannya menimbulkan spekulasi bahwa musim depan bisa menjadi musim terakhirnya berseragam The Reds. Sejumlah laporan menyebut bahwa Konate telah memberi sinyal ingin mencari tantangan baru setelah kontraknya habis. Paris Saint-Germain dan Real Madrid dikabarkan menjadi 2 klub yang paling berminat mengamankan jasanya. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Liverpool akan kehilangan salah satu pilar lini belakangnya di usia emas. Konate, yang kini berusia 26 tahun, tampil sangat impresif sepanjang musim lalu, dan memainkan peran vital dalam kesuksesan Liverpool meraih gelar Liga Inggris.